Nah, Iya, betul. dokter, berikutnya kita akan membahas nih soal jenis-jenis dari kontrasepsi. Ya. Yang pertama, kita akan membahas di sebelah kiri dokter. Ada papan Yang pertama tulis ada katanya. alat ada papan tulis. Iya, siap. Jenis kontrasepsi yang pertama adalah kontrasepsi alami, sistem KB kalender dan juga Ya. menyusui. Silakan dokter dijelaskan. Jadi gini, anak-anak, oh salah ya. Untuk Mas El dan mungkin Mams di rumah yang mau tahu juga soal kontrasepsi. Betul. Prinsipnya gini, sebelum memulai jenis-jenis, kita harus tahu dulu manfaat dari kontrasepsi, Mas El. Benar. Kontrasepsi itu sebenarnya ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dia menjarakan. Menjarakan, lalu kedua menunda, yang ketiga menghentikan. Oke. Beda-beda ya. Ya, betul, nah, kalau yang namanya menjarakan itu kita pakai hanya untuk supaya ada spare waktu deh, si anak agak gedean dikit gitu, 5 tahunan udah pas tuh baru hamil lagi ibunya. Jadi kita bisa atur. Nah, kalau yang menunda, jadi memang awal nikah, entar dulu dia punya anaknya kayaknya, atau mungkin anaknya udah cukup nih, udah 3 atau usianya udah lumayan mendekati masa-masa aktif kerja nih, nggak lagi fokus sama karir. Nah, itu jadi kita menunda. Nah, kalau yang menghentikan diharapkan sih memang benar-benar tidak bisa hamil lagi itu si perempuan, atau si laki-laki tidak bisa membuahi lagi, itu ya. Jadi ada 3 fungsi dari kontrasepsi untuk moms ketahui di rumah. Lalu kemudian kita masuk ke jenis kontrasepsi. Ya. Kontrasepsi yang pertama yang kita bahas itu kontrasepsi alami nih moms. Pasti banyak banget moms di luar sana yang pakai sistem KB kalender yang sering kebobolan. Nah itu ya repotnya tuh sistem KB kalender. Kadang-kala kalau mas mau nanya, dok gimana sih caranya ngatur pakai kalender? Nah itu kita biasanya moms di rumah yang udah ngerti setelah mens, bukan hari terakhir mensnya yang dihitung hari pertama. Hari pertama justru. Tapi justru hari pertamanya. Baik. Biasanya 14 hari setelah hari pertama mens yang terakhir tadi itu akan sudah masuk ke masa ovulasi atau masa subur. Moms di rumah bisa hamil tuh kalau udah ngomongin H-2, H+2 berhubungan gitu. Karena mikir masih aman nih gitu. Karena ngitungnya tadi kembali lagi salah ngitung dari hari terakhir. Padahal sebenarnya ngitung masa ovulasi itu justru dari hari pertama hari terakhir. Ya. Itu ya, jadi sering kebobolan di sistem KB kalender atau kita bilangnya senggama coitus interruptus, jadi bersenggama tapi menggunakan metode kalender gitu ya istilahnya ya. Berikutnya menyusui. Menyusui kalau bahasa kedokterannya sih kita bilangnya MAL, metode amenorrhea laktasi. Jadi diharapkan ibu hamil karena ibu menyusui karena dia memang meningkat tuh hormonnya ya, ada hormon menyusui yang meningkat menyebabkan jadi masa subur si perempuan tertunda tuh Mas. Ya, sebenarnya menentukan si perempuan masa subur itu sudah ada atau belum tidak harus dia menstruasi. Makanya banyak moms yang kebobolan nih. Sama lagi ngomongin kebobolan tuh paling banyak di kontrasepsi alami. Kenapa? Karena moms menyangka saya belum mens nih dok. Saya padahal belum mens tapi kok saya udah hamil lagi. Nah, metode amenorrhea laktasi atau menyusui ini efektif hanya apabila on demand menyusuinya terus-menerus 2 jam sekali menyusui terus-menerus. Namun memasuki bulan keempat biasanya sudah mulai tuh perkenalan MPASI, makanan pendamping ASI untuk anak-anak ya. Nah, itu mulai berkurang frekuensi menyusuinya, mulai deh nggak efektif metode amenorrhea laktasinya. Akhirnya jadi belum sempat mens baru dianggap wah udah keburu datang tuh si sperma. Ya, terjadi pembuahan seperti itu ya. Next kita masuk ke yang berikutnya.